Karena menurut di sini kalaupun emang dari Melisanya tidak bisa menjadi ujung tombak dari segi damage, jadi Sun Shin sebagai damage dealer kedua. Nah, itu dia. Tapi masalahnya, apakah memang akan terjalan sesuai dengan rencana mereka atau tidak? Karena balik lagi, ini adalah game penentuan, game yang kelima yang akan segera kita saksikan antara RRQ Sena dan juga Navi Junior. Let's go! Ya, ini dia dengan adanya game kelima kita menjadi game point juga. Best of one series, RRQ Sena melawan Navi Junior. Navian yang menjadi Belerik untuk di game kali ini. Sementara kalau misalnya kita ngelihat emang dari tadi benar-benar di-keep kayaknya Beleriknya ya, berarti dari teman-teman dari Navi. Benar-benar mereka nggak mau pakai ke arah sana, jadi dengan posisi kayak gini, tapi Beleriknya Belerik juga XP ya. Wow. Genzi. Puyang-puyang dikit nih, HP udah habis dan otomatis bakalan kehilangan dari segi levelnya sih. Iya, hampir ya ada first blood yang tadi bisa didapatkan, tapi ternyata masih bisa untuk dihindari terlebih dahulu juga. Dan tentunya melihat adanya peluang Belerik di arah sisi XP lane, ini yang mungkin nantinya akan nge-pressure juga dari Uranusnya Genzi, seperti tadi. Dan sebenarnya ngeliat dari segi rotasi yang dilakukan, emang nyarinya adalah kakak yang juga kan. Cuman, emblem. Basic emblem dari Genzi untuk bisa menyelamatkan power dari mananya, biar supaya nggak terlalu habis, tambah lagi dengan agility, ngelawan Davian yang memang dedicated untuk menjadi tanker kedua setelah Gatot Kaca. Yang mana Gatot Kaca juga dedicated tanker sih hitungannya. Jadi ada 2 poin defense yang dimiliki oleh Navi Junior dan untuk hero-hero dive-in seenggaknya masih ada Gatot Kaca yang mungkin bisa mengganggu pergerakan dari Rexona. Iya, karena kan dari Kazemennya juga sebagai Gatot Kacanya, oh first blood! Langsung diambil, itu dia satu target yang nampaknya maksimal. Bisa didapatkan dari Navi Junior untuk satu setup yang mereka gerakan lebih dulu. Siap, June sudah level 4 tapi dengan hilang Daniel, ini sengaja ngebuat Super Prince lebih oke lagi sih harusnya untuk mainin kayak gini nih. Oke, Genzi sudah mulai ditarget lagi, tapi tentunya kayak ada Junes, dia sudah mulai datang. Super Vince berhasil didapatkan satu pemain yang tumbang dari Navi Junior. Ini pertukaran ya dengan Daniel ditukarkan dengan Rexona dengan poin kill-nya. Dan ini ngebuat setidaknya untuk Turtle Territory aman sebenarnya untuk RRQ Sena. Pertanyaannya adalah apakah akan mencoba untuk dipaksa oleh Navi Junior. Oke, Flicker sudah mulai didatangkan. Junes langsung datang dengan Retribution yang on point. Bahkan kali dari Genzi berhasil diambil juga. Ya, kita ngeliat adanya satu player yang sudah terpick off dan bahkan tadi ada Steel Source yang tutup pas banget dengan adanya Mountain Shocker lemparan perahu dari Ren ya. Ngebuat akhirnya Counter Strike nggak bisa on point, tapi wow Daniel. Wow, Flicker sudah mulai diambil lagi target yang mahal dari Daniel. Darah junglernya Joji. Wah, itu benar-benar trading yang sangat oke sih menurutku. Walaupun tadi Daniel tumbang, tapi tuker ini dengan adanya jungle masalahnya Daniel. Dan ini ngebuat akhirnya Leomord kayak punya space bar yang memang benar-benar nggak di stop sama sekali gitu loh. Karena dari segi level, kita nggak adanya satu level difference nih antara Zuneski dan juga Renia. Sementara dari item, perbedaan goldnya ada, tapi nggak terlalu signifikan. Yang paling berasa adalah antar jungle-nya. Dengan perbedaan 200 dari segi tim, beda jungle di angka 400, 300-an saja. Ya, bedanya nggak terlalu jauh ya. Enggak. Tapi setidaknya di arah-arah awal ini dari arah Sena mereka berhasil menekan juga ya dengan Flicker, bahkan Raging Sandstorm yang dikeluarkan dari Daniel. Dan itu targetnya ke arah Rain. Jadi mungkin dari Rain harus agak sedikit berhati-hati nih karena efek kejut dari Daniel udah mulai kerasa. Yap, dan efek kejut dari Daniel ini lebih ke arah untuk bikin CC power langsung di follow up dengan adanya Rexona menggunakan Veteran Strike ya. Tapi ini memang menjadi sebuah hero power juga sebenarnya dari Rexona. Kita tahu sendiri bahwa dia juga udah punya histori yang lama bahkan dari zaman-zamannya sama Alter Ego dengan penggunaan Varsanya. Ya, dan itu bukan menjadi sesuatu hal yang baru ya, terutama untuk Rexona dengan penggunaan dari segi Parsyanya. Apalagi Rexonanya juga sangat aman sekali dengan hadirnya Purify yang digunakan juga. 3 Purify bahkan di tangan dari RRQ Sena, sementara War X ini sudah tersedia di tangan dari Juneski. War X tangan Juneski ya, otomatis team fight potential makin menaik. Apalagi dengan adanya survivability yang naik juga dengan spell frame tentunya. Ini bakalan ngebuat long term team fight RRQ Sena makin enak lagi, cuman Rexona kayaknya bakalan jadi kunci untuk Navi Junior patahkan long term team fight-nya. Iya, apalagi dengan penggunaan dari segi Vidor Ice Strike-nya ya. Yang nantinya mungkin bisa dibuka high ground yang sangat dibutuhkan sekali di tangan dari RRQ Sena. Apalagi saat ini Turtle yang sudah mulai dicek-cek dari kedua belah tim tersebut dan membuat akhirnya kali ini belum ada yang bisa untuk melakukan setup di area Turtle lebih dulu. Tapi at the very least kita ngeliat dari RRQ Sena, mereka mainin teritorinya dengan sangat bagus loh. Mereka tetap pressure, mereka tetap buka bush-nya. Tapi ya udah lihat deh. Kayaknya nggak expect tuh di daerah atas tuh dan. Wah, di arah atas langsung ditekan ya. Dengan 2 pemain Vidor Ice Strike sudah mulai didatangkan kill. Masih
masih bisa menghindari. Yap, akhirnya dari arah Turtle itu cuman pengalihan saja. Melihat bagaimana dengan Gold Shield yang mungkin segi diamankan. Tapi Zunes. Oke, Speed of Distraction sudah datang. Sementara itu dari Rain berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Nyarinya pertukaran aja ya dengan adanya Gold Shield. Cuman menurutku nggak masalah karena sejauh ini dari RRQ Sena mereka masih mencari target berikutnya dan kemudian dua kali kill. Targetnya target ke arah kill dan tidak bisa melakukan banyak hal ketika ada ganking yang langsung tertuju ke area dirinya. Gila ini dari Toy ya jujur. Kayaknya dia ngerasa bahwa wah teman-teman gue sangat mencintai gue ya dari game 1, 2, 3, 4 dan juga 5 Danin. Ini adalah identity dari RRQ Hoshi sebenarnya. Ya. Dimana gameplaynya itu sebenarnya berkutat di arah gold lanernya. Namun sekarang terdeliver ke arah di endingnya. Mulai diimplementasikan ya. Mulai diimplementasikan. Nah, dan ditambah lagi ini ngebuat akhirnya dari RRQ Sena mereka berhasil unggul sedikit memang dari segi goldnya, tapi ini cukup untuk di arah-arah awal. Iya, tapi setidaknya ini udah ngebuat RRQ Sena masih bisa kayak invade, tipis-tipis. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana Navi Junior bisa mengembalikannya. Ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana mereka reaction sih dengan teamfight gedenya. Karena kalau misalkan ngomongin masalah gankingan, nggak bisa dipungkiri dari RRQ Sena mereka punya power jalan yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan Navi Junior dengan Khalid dan juga Farsan mereka. Iya, tapi ini di arah atas dan juga bawahnya sama-sama ditukar satu sama lain ya dari segi turretnya, Joji. Tapi nggak adil karena ini tukarnya dengan inner Targus lah dan ini. Iya, nggak adil untuk Navi Junior ya, lebih tepatnya. Iya. Dan kalau misalkan sampai dipaksa hingga Holy Defense pecah, itu makin nggak adil lagi menurutku. Ya balik lagi Wings by Wings, pasif dari Khalid juga. Ini ngebuat mereka tuh kayak lebih leluasa untuk ya bertamasya di dalam Menopause. Bisa mengamankan semua lini yang mereka inginkan ya. Yep. Dan ditambah lagi mungkin saat ini bagaimana dari RRQ Sena. Mereka memang masih memegang kendali ya dengan perolehan gold yang terbilang jauh. Bahkan gak cuma hanya dari goldnya, tapi semua turret di arah bagian top lane ini sudah berhasil untuk didapatkan. Tinggal satu lagi, tapi dari segi turtle yang sekarang sudah mulai datang. Apakah memang dari Navi Junior akan coba melakukan kontesnya lagi? Yap, dan ngelihat dengan posisi kayak gini, RRQ Sena sebenarnya mereka akan coba untuk engage ke arah Turtle terlebih dahulu. Karena Toy juga dari tadi sebenarnya dapetin spare farm diem-diem loh. Banyak banget minion yang bisa didapetin ini. Ya, apalagi dia sekarang sudah mulai switch lane. Juneski langsung datang berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Tapi sekarang dari RRQ Sena mereka mulai team fight lagi. Hingga akhirnya satu poin kill berhasil diambil. Walaupun Juneski berhasil dimakan juga dan terpantau. Hari yang terjebak dari Davian yang berhasil untuk diambil. Yap, 2-1 untuk sekarang. Dan bahkan ada pemotongan laning sepertinya dari Daniel di belakang sana. Push dari mid lane menjadi fokus utama dari arah sana dan bahkan lihat bagaimana mereka menjalankan team fight mereka. Serba dar-der dan bahkan tadi kita bisa ngelihat bagaimana dari Toy dengan Spear of Destruction-nya bisa membantu teman-temannya untuk melanjutkan team fight jangka panjangnya. Zunes memang menjadi korban, tapi kita bisa melihat bahwa pertukaran tetap adil di tangan dari RRQ Sena. Lihat siapa yang tumbang pertama kali. Setelah Turtle didapatkan, kita bisa melihat bahwa pressure dari teman-teman RRQ Sena itu non-stop banget membuat Gatot Kaca dari Kazemen langsung menghilang dan gak lama kemudian Belerike juga menghilang. 2 player dan 1 akun. Langsung ya, Yes. menghilang seketika juga. Ditambah lagi tadi Peter Right sudah mulai di pop up di arah bagian mid lane. Tapi sekarang targetnya dari RRQ Sena makin banyak lagi dan berhasil mereka kumpulkan satu persatu. Mulai dari top, mid dan juga bottom lane-nya. Sementara permainan dari Daniel yang sangat galak sekali dengan penggunaan Raging Sandworm dan juga flickernya yang sedari tadi menyulitkan untuk gerakan dari Navi Junior. Bahkan melihat juga dari segi itemization-nya. Mystice Pauldron ini sudah tersedia di tangan dari Daniel. Sementara kayak ini Peter Right sudah mulai didatangkan dan memukul mundur semua pemain dari Navi. Yap, dan dengan posisi seperti ini outer mid lane yang sudah hancur membuat teman-teman dari Navi Junior kehilangan lagi spot mereka kan di tengah. Oh my Daniel. god, surprise dari Daniel yang berhasil didapatkan seketika dan membuat RRQ Sena harus kehilangan satu pemain mereka. Yap. Dan bahkan kalau misalkan kita ngelihat dari RRQ Sena ya sebenarnya mereka masih mengundang sih untuk Navi Junior tuh kayak untuk ya udah coba deh kita team fight lagi. Karena dengan posisi 3.600 gold lead ini kayak untuk Melisanya pun juga masih belum terlalu berasa impactnya nih dibandingkan dengan Toy yang udah menang 2 level juga. Dan juga jangan lupa Toy dari tadi udah di babysit habis-habisan Daniel. Iya, masih aman ya. Bahkan belum tumbang sama sekali loh dari Toy-nya. 1 kill juga sudah didapatkan. Tapi perlahan tapi pasti juga dari Navi Junior berusaha untuk melakukan pertukaran ya. Dengan akhirnya kali ini Rise Right dibuka di arah segi mid lane untuk bisa melakukan clearing wave minion secara cepat dan juga mendelay beberapa pergerakan dari Navi Junior. Tapi tentunya dari Davian perlahan-lahan sudah mulai mendekat Raging Sandstorm. Sudah mulai di pop up sementara kali ini Lord
Walaupun memang Ring berhasil untuk ditumbangkan, tapi sepertinya kali ini dari RRQ Sena mereka enggan untuk mundur. Dua pemain sudah yang lain, Navi Junior bahkan Kazaman yang berhasil juga didapatkan. Oke, dan melihat dengan RRQ Sena yang sudah mendapatkan 3 poin kill, bahkan lihat tetap dengan adanya zoning power dari Rexlona. Push di arah inner turret sepertinya akan menjadi sebuah fokus dan juga komitmen yang dilakukan oleh RRQ Sena. Apalagi dengan melihat adanya Lord yang mungkin bisa dijalankan oleh Navi Junior, tapi menurutku ini lebih ke arah buying time saja. Buying times ya harusnya, karena Navi Junior mereka berhasil untuk mendapatkan dari segi Lord-nya, walaupun memang mereka tadi harus kehilangan banyak pemain, tapi setidaknya ketika memang pemain-pemain mereka sudah mulai respawn lagi, ini menjadi penentuan lagi tim fight yang akan dilakukan. Sementara Juneski ini sangat berbahaya ketika memang dirinya terlihat sendirian, Joji. Yap, dan dengan posisi seperti ini, otomatis pengurangan dari adanya Phantom Speed dan digunakan untuk coba bisa kiting terlebih dahulu dan lihat bagaimana jauhnya Toy sekarang. Farmingnya tetap dicari dan bahkan kita ngelihat bagaimana 203 untuk Toy. Berbeda 3 level, bahkan sekarang nggak cuma 2 level aja dibandingkan dengan Kel. Dan di lain sisi juga, kita nggak ngeliat adanya Kazemen yang benar-benar efektif untuk bisa meng-cancel power dari Veteran Rexona. Karena kalau misalkan kita lihat dari players Gold by Todak, Toy lagi megang paling tinggi bersama juga dengan Zuneski, diikuti dengan Rexlona. Kelihatan bahwa untuk 5 teratas, 4-nya itu diisi sama RRQ. Iya, dan itu menjadi salah satu keuntungan besar sekali ya untuk RRQ Sena, terutama ketika memang mereka ingin team fight. Damage-damage yang dihasilkan juga sudah tidak main-main lagi dan tidak tanggung-tanggung lagi, dan ditambah lagi dari Navi Junior nih, bagaimana caranya mereka bisa untuk melakukan zoning power, terutama dari segi high ground yang dimiliki oleh RRQ Sena, yaitu Rexlona. Yap, dengan posisi dari Rexlona yang seperti ini, otomatis sebenarnya dari nasib RRQ Sena masih lumayan bisa dibilang aman lah ya. Asalkan dari Rexlona-nya nggak sampai tumbang duluan, karena menurutku kuncinya memang di sana. Begitu Rexlona yang tumbang duluan, wah itu zoning power udah nggak ada dan mungkin bisa di full ganyang sama Navi Junior dan itu. Iya, ditambah lagi nih dari RRQ Sena, mereka mau coba cari dulu ya. Cari dulu targetnya di mana. Dari Daniel juga udah mulai buka space sebanyak mungkin, mengecek posisi keberadaan dari Navi Junior, dan ditambah lagi harusnya dari RRQ Sena mereka masih unggul sangat jauh ya. Dan ini yang ngebuat akhirnya dari Navi Junior mereka harus coba cari momen dan nggak boleh gegabah untuk mengambil tindakan. Yap, otomatis dengan posisi kayak gini nggak cuma mentality yang dites ya, tapi kedisiplinan juga gitu loh. Karena kita ngeliat bagaimana dari even jungle-nya aja deh. Antara Ren dan juga Zuneski ini bedanya lumayan jauh di angka 1700 gold. Otomatis kurang wise untuk Navi Junior kalau misalkan emang mau coba kontes lagi. Dan kita juga ngeliat adanya perbedaan yang jauh banget antar gold lane-nya. Karena 1,5 kali lipat dari goldnya Kel ada di tangan dari Toy. Iya, ditambah lagi mungkin beberapa detik lagi juga akan mulai datangnya Lord ya. Yap. Lord ini yang sangat penting sekali, apalagi untuk RRQ Sena. Kalau mereka bisa dapetin Lord-nya, kemungkinan besar mereka bisa mengendalikan permainan. Ya, dan permainan mereka benar-benar kendalikan sekali. Dengan posisinya, ya udah mereka main zoning seperti ini. Rebutan dipegang sama mereka. Zoning dari Uranus juga dibuka. Dan bahkan lihat Daniel ada di bawah. Karena mereka benar-benar mau keep safe banget. Untuk di mana posisi dari teman-teman Navi Junior. Dan dengan adanya Lord seperti ini, pilihan mereka dua. Mereka mau coba untuk nabrak dengan posisi satu lane aja, atau mereka mau 3 lane push yang lebih aman. Karena menurutku di sini, mereka nabrak satu lane sebenarnya juga udah punya kekuatannya, dan dengan 7.500 gold lead yang mereka punya. Ya, apalagi dengan Lord yang udah diambil ya. Dan Farsha. Terutama ketika memang mereka ingin menabrak di arah mid-nya. Mungkin ini bisa jadi potensi yang besar sekali akan terjadi ya dari RRQ Sena. Dari segi peluang yang berhasil mereka ambil saat ini ketika memang mereka berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Dan tinggal bagaimana dari Navi Junior bisa memanage hal ini. Video right sudah mulai didatangkan, tapi kali ini Davian mulai pasang badan di depan sana, sementara target dari RRQ Sena terutama kayak ini mulai bergeser karena bagian top lane. Mulai dikejar lagi, Lord-nya akan segera masuk, tapi tentunya Lord-nya masih didiamkan. Ya, tabrakan beneran terjadi dan bahkan benar-benar dipaksakan banget menggunakan power dari Veteran S-Strike. Namun kita nggak cukup untuk bisa langsung membuat endgame, mengingat bagaimana defensif dari Navi Junior benar-benar kuat banget. Dengan adanya Vexana, otomatis siapapun minion yang menempel itu bakalan cepet banget di-clear berbarengan dengan Melissa. Tapi again, 2 kali Veteran Strike. Wah, Peter Right Strike, namun adanya Avatar of God dan Mechanism Malgar. Sudah mulai didatangkan Davian yang berhasil dimakan Juneski, akhirnya menghilang 4 pemain yang masih tersisa dari RRQ Sena. 1 tukar 1 untuk sekarang Zunes dan juga Davian yang menghilang. Namun ternyata sebuah engagement yang kurang menguntungkan bagi RRQ Sena juga tidak bisa menghasilkan adanya satu turret yang hancur lagi di arah bottom lane. Mengingat bagaimana tadi dari Go Away yang dimiliki oleh Kel, menurutku ini menjadi salah satu harapan, secerca harapan bagi Navi Junior. Karena kalau misalkan kita lihat damage dealt by Todak, Kel sedikit demi sedikit sudah mulai mencoba untuk climbing up
ke leaderboard ini. Pelan-pelan. Mungkin nambah 1000, mungkin nambah 2000, dan mungkin saja bisa menjadi most damage dealer di game kali ini. Asal dengan defensive manuver yang indah. Asalkan ya, ada asalnya di sana. Tapi apakah memang bisa terjadi atau tidak? Karena sejauh ini dari Navi Junior mereka juga tidak terpancing ya. Masih possible. Dengan permainan yang RRQ Sena bawakan. Itu dia. Dengan load-nya yang tadi bergerak di area bagian mid lane. Masih bersabar juga walaupun tadi sebetulnya sempat ada trigger juga yang dilakukan ya di area top lane. Karena gini loh, sebenarnya kan dari Navi Junior ya, draftnya mereka kan adalah Riek, Belerik, Gatot Kaca, Vexana dengan Eternal Guard-nya, dan juga tentunya Melissa. Ini yang membuat mereka punya defensive power yang bagus banget. Kalau misalkan nemu momen-momen kita di lagi di mana RRQ Senanya maksa ke dalam, reaction dari Navi Junior ini sangat akan menampar teman-teman dari RRQ Sena. Dan kalian boleh lihat itu seberapa banyak tarot yang masih hadir di tangan dari RRQ Sena. Bayangin kalau wipe out terjadi dan 3 tarot langsung menghilang. Kalaupun nggak endgame, goal swing 7000 kayaknya sangat possible terjadi. Sangat possible ya. Tapi ya kuncinya lewat situ tapi defense yang ini bukan masalah Contest Lord. Ini bukan masalah coba cari resource. Ini adalah permasalahan pancing-pancing emosi. betul, kesabaran yang diuji ya. Iya, Karena sudah menuju ke game yang kelima, bukan lagi perkara siapa yang memang lebih unggul. itu dia. Tapi siapa yang lebih pas dari momennya, siapa yang bisa memanfaatkan momentum yang ada. Terutama dari segi penggunaan hero-hero yang memang mereka kali ini gunakan. Tapi sepertinya Konsil tadi sudah terdengar. Yap, ini tergantung banget dari AC dari masing-masing GH ya kawan-kawan ya. Coba kita lihat siapa yang panas duluan. Waduh. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu aja Danin. Karena even do 7000, RRQ Sena tuh menurutku ya masih sangat sulit untuk mendapatkan dive in yang pasti. Dengan posisinya ada Melissa dan juga Vexana. Karena begitu mereka fokus untuk pick off satu orang, belakang ini kalau free hit, bubar. Iya sih ya. Tapi kayaknya Video Right Strike Ah, sudah ini mulai beda cerita didatangkan. Super Vince berhasil ditarget di tangan Rex Luna. Bahkan kali ini ada Toy yang sudah mulai datang lagi. Avatar of Guardian sudah mulai dihadirkan. Toy berhasil dimakan. Sudah double kill. Langsung di-secure di tangan dari Rain dan Lord. Di take over di tangan dari Juneski beserta Genzi yang akhirnya menghilang. Namun ingat bahwa cuma ada satu player yang tersisa. Adanya engagement terhadap Super Prince ternyata tidak worth it sama sekali. Mengingat 4 player dari RRQ Sena harus pulang ke base tanpa melakukan recall. Dan otomatis ini akan menjadi sebuah turning point yang sangat besar bagi Navi Junior. Karena bisa kalian lihat sendiri dari 7000 gold lead sekarang hanya menjadi 3000 saja. Wah, ini fokus sekali sih dari Navi Junior. Mereka menekan di arah bagian bottom lane-nya. Hanya ada Juneski Konsil. Sudah tertinggal Juneski.